Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Riri di The Boost Channel. Kali ini saya akan bahas tentang perjalanan saya selama 20 tahun ya menjadi desainer di karoseri Laksana. Banyak sekali yang akan saya ceritakan ya, dari mulai awal saya bergabung dengan Laksana ya sampai sekarang. Dari tahun 2000 saya bergabung dengan Laksana ya sampai tahun 2020 ini. Mungkin sudah sekitar 20-25 desain yang sudah saya kerjakan. Ya, bermula dari hobi saya ya, dari kecil karena saya memang senang melihat bus. Sangat menarik kalau menurut saya bus itu ya, karena dari sisi manapun tuh bagi saya tuh ada sesuatu yang membuat saya terheran-heran ya. Jadi memang disitulah awal mula yang mengantar saya menjadi seorang desainer bis. Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 ini sudah sekitar 20 sampai 25 desain yang saya kerjakan ya. Dari mulai panorama ya, kalau tahun 2000 itu Laksana masih dengan nama panorama ya, yang kebetulan pada saat itu panorama 2, dan juga ada aerolin ya, itu hanya satu desain ya, yang pertama yang saya kerjakan itu ada Proteus, Nucleus, Turista, New Proteus, ada juga Cityland, dan juga masih ada juga bis-bis yang untuk antar kota yang medium juga ada juga ya. Dan SR1 ya, yang pertama-tama menjadi tolak ukur dari desain yang benar-benar bisa diterima di pasar. Pada tahun 2000 itu ya kita nggak bisa dengan totalitas mendesain bus ya, karena keterbatasan part ya. Contohnya headlamp, kalau di tahun 2000 itu kita masih menggunakan headlamp asli chassis, jadi seakan-akan tuh dipaksa untuk mendesain sesuatu yang sudah ada ya. Pada tahun itu kita hanya mendesain di bagian samping ya. Untuk bagian depan kita tidak terlalu detail seperti yang sekarang ini. Banyak sekali proses desain yang saya pelajari ya, dari awal sampai akhir ya. Biasanya kalau untuk desain sendiri itu kita butuh banyak proses ya, dari mulai sketsa sampai pembuatan model, dan juga sampai pada tahap akhir pembuatan prototip. Jadi pembuatan sketsa itu ya, ini sudah makan waktu sangat lama ya, karena akan dipilah sketsa mana yang dianggap itu lebih bagus ya. Karena dari sketsa itu kita bisa tahu bagaimana nanti untuk desain dan detailnya itu sudah tahu semua. Kalau di sketsa itu kita juga harus memperhatikan garis-garis desainnya ya. Dari sketsa itu kita bisa tahu karakter bis itu ya, bagaimana akan muncul ya, untuk kita aplikasikan di lapangan ya. Kita pindahkan ke suatu model. Jadi terkadang sketsa itu bisa menjadi tolak ukur ya, suatu desain itu bagus atau tidak. Sketsa tidak hanya 1, 2, 3 atau selanjutnya 4, 5, 6 ya, tapi bisa jadi sampai puluhan. Nanti kita sortir lagi menjadi beberapa desain yang benar-benar mewakili dari karakter satu model itu ya.
Banyak sekali model yang sudah dibikin ya. Misalnya kalau untuk model bis antar kota ya atau reguler itu berbeda sekali dengan model untuk Cityland. Karena untuk Cityland tuh mempunyai karakter sendiri ya. Di Cityland, desain Cityland tuh kalau menurut saya itu memang benar-benar harus fokus pada detail dan juga fungsionalnya. Dari segi fungsional itu harus diutamakan kalau untuk Cityland ya. Kalau untuk bis reguler banyak sekali sebenarnya yang harus digabung-gabungkan ide-ide, tapi dari ketiga tampak ini harus punya saling keterkaitan ya. Jadi tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang itu benar-benar jadi satu karakter yang benar-benar saling mendukung. Biasanya kalau mendesain di bagian depan sendiri, bagian samping sendiri, dan belakang tidak harmonis ya, garis desainnya itu akan menjadi kurang berhasil ya menurut saya ya. Berhasilnya suatu desain itu karena menarik menurut saya. Desain yang menarik itu tentunya banyak sekali detail-detail yang harus diperhatikan ya. Selain dari karakter itu, salah satunya juga kita harus memperhatikan proporsi daripada desainnya. Proporsi itu sangat penting sekali kalau menurut saya, baik proporsi depan, samping, dan belakang. Proporsi depan kita tidak bisa begitu saja membuat semacam ukuran ya. Jadi semua misal untuk headlamp kita pun harus benar-benar menyesuaikan dengan model yang akan kita bikin. Jadi yang utama kalau bagian depan headlamp itu sangat penting ya, karena headlamp adalah kalau dari bagian depan itu sangat menjadi nyawa dari satu desain ya, khususnya bis ini ya. Jadi kalau karakter headlamp sudah terlihat bagus, pasti nanti akan jadi bagus untuk mendukung garis desain-desain yang ada di bagian depan. Bagian headlamp, bagian front depan atau grill harus satu kombinasi yang kuat ya. Jadi untuk garis desainnya, detailnya di situ harus bagus. Setelah itu baru kita tarik untuk bagian sampingnya. Jadi untuk samping pun harus hati-hati ya, terutama untuk bagian SW1 ya. SW1 itu kalau menurut saya di bagian belakang pintu. Jadi di situ benar-benar tidak boleh sembarangan kita membuat satu desain bentukan daripada variasi samping ya. Karena apa? Karena akan menjadi bumerang buat desain keseluruhannya. Kalau tidak pas, bisa jadi umur desain itu menjadi short time, tidak long time. Jadi benar-benar harus dikombinasikan di bagian depan, terutama untuk garis desainnya. Terus selanjutnya kita akan pindah di bagian belakang pun. Karakter dari bisnya itu harus benar-benar dibuat muncul ya, karena bagian belakang sangat penting juga ya, selain di bagian depan itu. Karena di bagian belakang itu detail sangat bisa mendukung dari keseluruhan desain samping dan depan. Banyak detail sekali ya kalau di bagian belakang itu, terutama di kisi-kisi itu. Kalau kita membuatnya juga terlalu biasa, bis akan menjadi biasa. Tapi kalau membuatnya menarik, bis tentunya akan sangat menarik. Bicara proporsi, yaitu proporsi itu kalau menurut saya ya memang harus benar-benar diperhatikan ya. Kita kembali lagi proporsi ya. Kalau proporsinya bis sudah tidak enak dilihat,
pasti nanti di mock-up-nya atau di prototipnya itu juga nanti tidak akan berhasil ya, karena dari sketsa terus kita gambar ke 2 dimensi. Nah di situ bisa kelihatan proporsinya harus benar-benar kuat. Kalau tidak kelihatan, jadi keseluruhan desain akan menjadi gagal kalau menurut saya ya. Bagian tersulit dari mendesain bus itu ya karena bus itu dimensinya terlalu gede ya, besar sekali ya. Jadi benar-benar harus perhatikan dari keseluruhan dari sudut pandang manapun ya, karena celah kesalahannya itu sangat besar kalau dilihat dari sudut manapun. Terus hati-hati, dari situ kita bisa melihat nanti ya di prototip itu dan merasakan ya benar-benar proporsi ini bisa mendukung yang lainnya apa tidak ya. Apalagi detail kalau udah menjadi satu mock-up bisa sangat kelihatan ya. Kita tidak pernah membuat sesuatu yang berskala ya, karena menurut saya itu dengan membuat skala 1 banding berapa gitu ya, nanti setelah kita jadikan 1 banding 1 itu rasanya berbeda ya, pasti banyak sekali kekurangannya ya kalau di skala 1 banding 1, karena di situ kita bisa lihat detail yang sesungguhnya ya. Kalau di 1 banding 1 itu sangat mempengaruhi dari segi apapun ya, dari proporsi, karakter, dan juga tadi ya detail-detail itu akan terasa kalau sudah 1 banding 1. Pembuatan mock-up sangat memakan waktu ya, biasanya paling cepat itu kalau di tempat kita itu ya sekitar 6 bulan ya. Dan itu karena kita sudah terbiasa membuat mock-up ya, jadi mungkin akan lebih tahu kekurangannya. Di mock-up biasanya itu banyak sekali revisi, baik secara garis nat-natnya dan juga posisi-posisi yang memengaruhi dari desain tersebut. Di bagian depan kalau di mock-up itu ya memang sangat sulit sekali ya. Bagaimana kita merasakan model ini bisa menjadi lebih gagah, elegan itu butuh waktu yang sangat lama. Karena dari proses pembuatan mock-up itu kita bisa jadi akan menemukan hal-hal baru ya. Misal tambahan garis-garis desain yang memang harus diberi untuk variasi-variasi di bagian tertentu. Mock-up bisa dikatakan berhasil setelah kita membuat dan menyatukan keseluruhan dari desain depan, samping, dan juga belakang. Ini butuh waktu proses yang agak lama. Dari pengalaman tersulit saya ya membuat desain bus ya, saya membuat desain bus Cityland, yaitu tadi yang saya katakan, karena benar-benar kita harus memperhatikan fungsional, tidak boleh terlalu banyak detail karena segi fungsional diutamakan ya. Dan juga yang agak menjadi beban ya, karena kalau bentuk Cityland itu bisa menjadi suatu ikon ya. Jadi benar-benar bis Cityland itu benar-benar dibuat menarik dan juga tidak membosankan. Itu menurut saya. Hal yang paling menantang membuat desain bis menurut saya sih, saya itu seperti membuat cerita ya. Jadi benar-benar harus tahu awal ceritanya, sambungannya. Jadi nanti kalau kita membuat suatu hal baru tapi garis desain dari awal sudah hilang,
karakter berikutnya pun akan jadi menghilang. Seperti membuat judul baru saja ini. Jadi misal kita membuat serial Legacy, untuk Legacy SR 2 nya pun garis desainnya masih tetap kita bawa ya. Jadi sedikit detailnya dari awal masih kita bawa ke untuk SR bukan berikutnya. Desain yang paling banyak peminat dan menurut saya awal dari keberhasilan adalah SR1 ya. Karena di situ banyak sekali bisa dilihat ya kelebihannya SR1 dengan pola garis desain yang tidak biasa ya kalau menurut saya ya. Desain yang menarik dan berhasil menurut saya adalah SR1 ya. Kalau dari awal desain tuh banyak sekali orang yang tertarik ya, PO yang tertarik ya, karena di situ banyak sekali detail yang tidak biasa. Ada ciri khasnya juga dari SR1 ini, dan itu pasti untuk perkembangan dan untuk desain selanjutnya kita juga harus mempersiapkan ya untuk faceliftnya, karena jangan sampai desain SR1 itu terpotong gara-gara pencarian ide yang gagal, pencarian ide yang terhenti. Itu menjadi cerita saja. Jadi SR1 itu akan berlanjut ke SR2. Nah, dari sini SR2 lebih ini lagi ya, dominan ya di pasaran ya. Jadi lebih booming ya SR2 karena variasi sampingnya lebih berani. Apalagi SR2 pertama itu memang single glass, tapi SR2 kedua sudah memakai double glass. Ada cerita menarik ya ketika saya mendesain SR2. Pertama-tama itu SR2 tuh didesain untuk single glass. Itu sudah kelihatan gagah, menarik, tapi ternyata di pasaran itu lagi boomingnya untuk double glass. Makanya kita langsung ambil angka 1000 ya ini. Ini sangat menarik sekali pas di saat proses itu. Kita harus cepat berpikir, kita harus cepat berinovasi bagaimana SR2 bisa diterima ya di pasaran ya. Itu kurang lebih kita memakan waktu tidak lama sih, tidak sampai setengah tahun ya sudah jadi, karena kita memang tinggal facelift di bagian atasnya aja ya, di bagian atas atap depannya. Jadi tinggal kita bikin double glass atap, tapi untuk samping kita agak pembenahan sedikit ya, ada sedikit bentukan yang lebih berani dari SR2 yang single glass. Untuk bagian belakang tetap karakternya masih sama ya untuk detail. Setelah itu kita pun membuat facelift lagi dengan bagian depan yang agak berbeda ya untuk SR2 ya, dan juga bagian belakang ada sedikit ornamen yang kita tambahin. Itu kenapa? Supaya lebih kelihatan baru ya untuk faceliftnya. Facelift itu tujuannya kalau menurut saya agar ada sesuatu yang baru ya. Kenapa? Kadang di pasar sangat harus kita harus dituntut lebih bisa memahami pasar ya. Jadi apa yang hari ini kita bikin harus benar-benar menjadi suatu hal yang bisa menarik banyak peminat. Menarik sekali SR2 itu kalau kita bahas ya, banyak sekali. Kalau di kelas Cityland ya bisa dilihat di Transjakarta yang model lama sudah mengalami kalau tidak salah 3 kali model ya di kelas low entry ya. Itu sedikit berbeda dari pertama. Model pertama itu memang sudah memakai lampu headlamp yang asli bus juga ya. Itu artinya itu ya memang desainnya agak tidak sedikit memaksa, karena memang
dituntut lebih luas sedikit ya, karena sudah ada lampu headlampnya yang asli bis. Berikut untuk model yang kedua dan model yang ketiga ini kita harus lebih inovasi dan lebih modern ya, karena sudah tuntutannya. Untuk Cityland itu ada beberapa detail yang berbeda dari Cityland yang kedua. Kalau di kelas medium ada nukleus ya dulu. Untuk pertama itu ada nukleus, terus Sonic. Ini Sonic ya, model Sonic ini populasinya terlalu banyak ya, sedikit peminatnya. Memang tampak samping itu dulu kita agak sedikit condong ke desain Marco Polo, tapi ternyata di pasaran kurang banyak yang minat ya. Itu kita langsung banting setir, bikin desain baru lagi dengan model Turista. Model Turista yang pertama ini sedikit mengadopsi dari desain SR kan ya untuk big busnya, jadi agak dibikin model untuk medium tampak sampingnya ya tentunya, tapi untuk tampak depan, tampak belakang kita bikin karakter yang berbeda ya, antara medium dan juga big bus. Kita akan ada perbedaan karena kalau di medium itu, kalau menurut saya desain bis medium itu kalau lebih dimensinya lebih kecil tuh agak sedikit lebih susah ya, terutama di bagian depan tuh, di bagian detail grill itu, waduh itu sangat benar-benar menguras pikiran ya. Jadi di situ tuh bisa dibilang kalau kita tidak berhasil, dari karakter depan tuh akan berdiri sendiri-sendiri ya, jadi bisa terbelah-belah, harus benar-benar jadi satu kesatuan kalau di bagian depan. Di samping pun nantinya akan mengikuti, apalagi belakang kita akan sedikit lebih gampang ya kalau di bagian detail-detailnya ya, untuk medium di sini. Kalau di kelas nukleus sih tidak terlalu banyak detail ya, karena samping pun tidak ada variasi ya, jadi polos saja. Tapi itu pun jadi long time ya untuk modelnya, umurnya jadi long time, jadi panjang. Berikutnya desain-desain terbaru tentunya bisa dilihat ya dari yang sudah kita rilis. Contohnya untuk yang double decker ini, waduh ini double decker yang agak fantastik ya kalau menurut saya. Desainnya benar-benar karakter Laksana benar-benar tidak lepas dari yang lainnya, untuk menjadi ciri khas dari desain Laksana ya, untuk double glassnya itu dari depan, samping, belakang itu saling mendukung untuk garis desainnya, jadi karakternya benar-benar di sini gagah, apalagi dengan proporsi yang benar-benar kita perhitungkan. Yang terakhir slipper yang adopsi juga dari desain Legacy ya, untuk tampak depan dan belakang, cuman tampak samping karena proporsi kaca lebih lebar, kita harus kasih variasi ya di bagian kaca tengahnya, jadi untuk kesan pendeknya jadi hilang, jadi kita beri variasi di kaca itu, jadi memberi kesan lebih panjang ya untuk bisnya ya. Sangat menarik kan untuk cerita saya selama 20 tahun menjadi desainer Laksana, karena dari proses saya belajar banyak ya. Yang penting dalam desain itu harus totalitas, fokus, dan harus mempunyai style sendiri ya untuk bisa berhasil itu. Senang sekali bisa berbagi tentang bagaimana mendesain bus, bagaimana perjalanan saya di Laksana selama 20 tahun. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya, untuk menjadi inspirasi ya kalau teman-teman ingin menjadi seorang desainer bus, karena waktu juga akan berbicara. Dari proses kita belajar dan tetap fokus.
Terima kasih. Selamat salam damai.